ada banyak sekali. Tetapi ya itu tadi jamaah, kita bergerak atau enggak, kita berangkat atau tidak, kita semangat atau enggak, itu dikembalikan oleh Allah kepada kita. Nah, dengan dibukanya kajian Purnomo Sidi ini tentu akan menambah ya majelis kita. Mari kita dukung bareng-bareng. Kalau kita nanti sudah thalabul ilmi begini, saling pandang satu dengan yang lainnya, ingat ya Allah, saling mensyafaati insyaallah kelak di akhirat. Ya Allah, makanya temanku kayak nek ngaji sing senden-senden kayak mana ya Allah. Tak goleki ning surga naim kok ora enek kene ning ndi to. Sing nek pengajian nyenden-nyenden kae lho ya Allah, tolong ya Allah tunjukkan ya Allah. Kalau dia masih di neraka angkat ya Allah. Dikabari wonge wis ning surga Firdaus. Ternyata senden pun berada di surga Firdaus coba. Tuh. Ini ilmu itu penting sekali. Ya. Kalau kita memahami ilmu dengan baik, masya Allah, kita akan punya sikap untuk menentukan sesuatu. Ya, dia nggak akan bingung gitu. Kenapa sih misalkan dia meletakkan buku di atas? Ya, kenapa kemudian dia naruh sesuatu di samping kanan? Kenapa dia pakai jam di kanan? Kenapa dia pakai jam di kiri? Dia mesti melakukan itu ada pertimbangannya masing-masing. Nggak sakene. Itu loh jamaah pentingnya ilmu. Ya, apalagi kalau kita ibadah. Coba. Ibu-ibu pernah nggak sholat diganggu setan? Sering. Nek diganggu suami? Oke. Jadi suami jangan sampai ganggu istri yang sedang sholat. Nek suami ganggu istri berarti apa? Coba di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, judul kitabnya Al-Wabilus Shayyib minal Kalamit Thayyib. Di sana ada pembahasan apa? Tentang derajat orang-orang yang sholat. Derajat orang sholat itu ternyata ada 5. Ya, tapi saya sebutkan di antaranya. Jadi ada orang yang sholat, tetapi sholatnya itu tambah menyebabkan dia dosa. Sholat yang bagaimana itu? Sholat yang dimulai dari wudhu sejak awalnya udah nggak bener. Ya, karena dia nggak punya ilmunya. Ya dia sikote garing, ya sak-sae, ibu-ibu kadang-kadang mau iplik-iplik tok. Ya toh nggak dikenakan bagian sini atau bahkan sebelah sininya. Ya mau iplik-iplik tok, wedine rambutnya teles engko sindapen. Ketombean kayak gitu. Ya. Kata beliau ini nggak diterima, bahkan dia mu'aqobah, dia sholat tapi bakal disiksa. Yang kedua, ada orang yang sholat, ya, tetapi apa sholatnya? Ya sholatnya muhasab, dia sudah sholat tapi tetap menjalani hisab tentang sholatnya. Dia adalah orang yang sholat, wudunya udah bener, udah pakai ilmu, lah tetapi pas sholat itu diganggu setan. Lah pas diganggu setan, dia nggak ngelawan, tambah diikuti. Gimana ngikuti setan? Contohnya, misalkan Allahu Akbar, kelingan kunci tambah mikir kunci jemaah. Mau bar pengajian kunci kuning dia. Oh tak deleh kono. Gue bar sholat tak jiko. Setan ngajak kayak gitu diikuti. Ini namanya sholatnya apa? Muhasab. Dia bakal tetap dihisab. Kadang-kadang sholat kayak gini ada sajadah, mikir, iki Ka'bah ning kene, iki jendelane endi ya? Oh kene. Oh aku dhisik kae pernah sholat ning kene iki. Yang ketiga, musabun ilaihi, orang yang sholat diberi pahala. Nah, ini yang ketiga, minimal kita di ketiga ini jamaah. Ketika kita sholat diganggu oleh setan, setan itu banyak spesialis. Jadi ada setan spesialis anak, ada setan spesialis remaja, ada setan spesialis rumah tangga yang menceraikan, itu namanya setan spesialis rumah tangga. Yufarriqu bainal mar'i wa zauji. Al-Baqarah ayat 102. Ya, dia ini setan memang diutus oleh iblis supaya cerai. Menceraikan suami istri. Milo nek jenengan rada padu-padu kuwi kendang rukun. Ben gak nyenengke sapa? Setan. Nanti nek setan berhasil menceraikan suami istri, dia dapat reward dari
iblis. Apa rewardnya? Tajun minat dahab, mahkota yang terbuat dari emas. Loh, setan tuh ada punishment dan rewardnya juga ternyata. Jamaah. Nah, yang ketiga, ya, orang yang sholat tadi itu musabun ilaihi adalah orang yang sholat ketika diganggu setan, yang disebut oleh Nabi yuqalulahu, setan itu namanya khinzib. Ya, ibu-ibu kalau punya putu anak jangan sampai dikasih nama siapa? Khinzib. Khinzib itu nama apa? Setan. Ya. Khinzab atau khinzib ini setan spesialis pengganggu orang sholat. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita diganggu? Allahu Akbar, diganggu setan, dieleng-eleng ke parkirmu, mobilmu, motormu, sendalmu, dilawan. Bagaimana melawannya? Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ringin ke kiri 3 kali. Ngono tok wae, enggak usah mak glegek-glegek gitu jamaah. Itu membangkitkan corona. Biasa wae lah gitu loh jamaah. Allahu Akbar, a'udzubillahi, misalkan diganggu, langsung ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Terus ketika sholat jangan dibatin. Saya tuh kadang-kadang melihat orang sholat kok bibirnya nggak gerak, itu piye ya? Dibatin ya? Kan nggak boleh, kan dibaca bukan dibatin loh jamaah. Allahu Akbar, harusnya tetap gerak bibir itu. Gitu. Lah sholat kok apal wis apal gitu, kayak diingi gitu, idem gitu. Nggak bisa. Ya, Nabi pernah ditanya, sahabat ditanya, Nabi itu kalau pas sholat jahar apa ya melafatkan bibirnya? Iya, kamu tahu dari mana? Jenggotnya di beliau kelihatan dari belakang itu, menunjukkan ketika sholat Nabi itu bergerak, ngucap gitu loh jamaah. Kalau kita sholat, kita nggak ngucap, mesti pikiran bakal kemana-mana. Jamaah berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa mengetahui ini semuanya dengan apa? Ilmu. Jamaah, sedikit lagi. Kita ingatkan, Nabi bersabda, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Kalau anak cucu Adam itu meninggal dunia, bakal terputus segala amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin shalihin yad'ulah. Coba yang nomor 2. Ketika kita meninggal dunia, kita terputus tuh amal kita kecuali 3. Sedekah, kemudian ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Nah, ilmu ini menempati hal yang kedua. Nanti dalam hadis yang lain ada 7, ya. Nabi juga mengatakan wal ilma warasahu, yang menjadikan tabungan seorang hamba itu di akhirat, dia dapat kebaikan melalui ilmu yang diwariskan ke anak cucunya. Jadi kita thalabul ilmi saat ini bukan hanya untuk saat ini jemaah, tetapi untuk ketika kita nanti sudah meninggal dunia, ilmu yang kita ajarkan kepada anak kita, ilmu yang kita sampaikan kepada tetangga kita, kepada teman kita, walaupun itu sedikit sebentar, Masya Allah akan menjadi jariah untuk kita. Dan yang perlu kita khawatirkan adalah ilmu-ilmu yang Allah titipkan kepada kita jangan sampai menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang didasari karena riya dan sombong. Karena justru yang pertama kali nanti dilemparkan ke neraka sebelum orang munafik, sebelum orang kafir, justru mereka orang-orang yang punya ilmu, tapi dia karena mengharap ridho selain Allah Ta'ala. Banyak istighfar, banyak mohon ampun pada Allah Ta'ala. Kalau kita ada riya, kalau kita ada sombong. Yang kita khawatirkan ilmu yang gak bermanfaat ada apa jamaah? Ilmu yang tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Kita cek lagi, kita semakin ngaji, jangan-jangan kita semakin ngerti bahwa kita ini merasa orang yang paling pintar. Orang lain kita anggap bodoh, orang lain kita anggap di bawah, orang lain kita anggap banyak dosa, kita menganggap diri kita yang paling sempurna. Hati-hati. Ya, ternyata kita juga diminta hati-hati oleh Allah dan Rasulnya ketika kita dititipi oleh Allah ilmu.
Yang ketiga, jangan kitmanul ilmi, jangan menyembunyikan ilmu. Ya, ditanya sesuatu oleh temannya, oh larang iki ilmu nih, rata sampai ke, ya Allah jamaah. Ya. Lah ngopo nggak mbok sampai ke? Lah engko mlebu surga nek ngerti. Lah terus ya surga tak nggone mbek keluargaku tok, ya Allah. Surga itu luas jamaah, langit bumi. Ya. Kemudian hati-hati dengan thalabul ilmi juga, karena nanti tiba-tiba seseorang akan menjadi takabur atau menjadi apa? Sombong dengan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Maka nanti ada namanya kitab ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, Gululul Ulama, ketertipuan seorang ulama. Ya, ketertipuan seorang ulama, merasa sudah banyak pengikutnya, dia merasa suci dirinya. Merasa banyak pengikutnya, dia semakin meninggalkan Allah Ta'ala. Hati-hati. Jamaah yang berbahagia, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Masya Allah, pengen panjang, lebar, luas, dan rata. Ya, tapi ilmu ini Masya Allah sangat banyak sekali, sehingga kita juga belum bisa untuk menyampaikan semua di malam hari ini. Jam 9:04. Ada yang ditanyakan? 1, 2, boleh deh. Atau perwakilan, iya oke, Bapak 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi Bapak tentang apa tadi? Oh iya. Oke. Jadi kalau ayatnya ya, kalau ayat yang mutasyabihat itu kan berarti yang masih butuh penafsiran yang kita kadang nggak ngerti, itu kan yang mutasyabihat ya kan. Kalau yang muhkamat itu udah jelas lah, kita bisa mengambil. Ada mutasyabihat itu termasuk alif lam mim, itu Allah yang paling mengetahui tentang itu semuanya. Nah, adapun tafsirannya, adapun penjelasannya, itu kan lebih ke penjelasan ya, lebih ke tafsirnya ya. Ya, itu lebih ke tafsirnya. Ya, jadi itu tafsirnya. Mungkin kalau ayat-ayatnya ya kita bisa ngecek lagi nanti di tafsirnya. Ya, ada yang ayat-ayat bersifat muhkamat, ya udah jelas banget. Ada yang mutasyabihat yang memang kita serahkan semuanya itu pada Allah Ta'ala. Termasuk tadi al-qalam ya, dalam al-qalam tadi. Tapi nanti kita lihat tafsirnya, ya penjelasannya seperti apa. Ya, kadang-kadang memang ada nanti penafsiran yang bersifat Israiliyat, itu juga ada. Ya, yang dalilnya kurang kuat. Ya, tapi yang kaitannya dengan itu, wallahu ta'ala alam bisawab, yaitu ke tafsirannya ya, ke penafsiran ayat-ayat dari al-qalam gitu ya. Saya rasa itu Bapak. Ada lagi ibu-ibu ada? Cukup ya. Adapun nanti urut-urutan surat yang turun itu memang khilaf di antara ulama ya. Ada yang mengatakan yang pertama al-qalam 1 sampai 5, yang kedua nanti al-alaq 1 sampai 5, kemudian al-qalam 1 sampai 7, ya kemudian al-muzammil ya sampai 10, 1 sampai 10 dan seterusnya. Ya, adapun ayat-ayat mutasyabihat ataupun ayat-ayat muhkamat ya memang itu ada kaidahnya tersendiri dalam ilmu tafsir. Nanti dibahas dalam kitab Ulumut Tafsir insyaallah. Oke, saya rasa itu jamaah yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Langsung kita berdoa ya. Semoga kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وطاعة رسولك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة وأدخلنا في الجنة اللهم اشف مرضانا ومرضى من المسلمين اللهم اشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما لا بأس طهور إن شاء الله اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله حجة لنا لا علينا واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم اجعلنا وأهلنا وطلابنا وذرياتنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا وأهلنا وطلابنا وذرياتنا من أهل الجنة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين أجب دعاءنا يا رب العالمين واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انصر المسلمين في كل زمان وفي كل مكان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.